Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Pradana, NIM 161 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang akad al-wadi'ah pada simpanan koperasi pondok pesantren atau Kopontren Sunan Derajat Kabupaten Lamongan. Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat atau bisa disebut dengan Kopontren Sunan Derajat sesuai dengan misinya adalah salah satu lembaga bisnis mandiri yang dapat memberikan kemaslahatan bagi santri, alumni, dan umat. Meski kembali bangkitnya lembaga ini dimulai sejak bulan November 2018, Kopontren Sunan Derajat sudah memiliki beberapa unit bisnis. Di antaranya adalah SDSel Sunan Derajat Seluler, yaitu toko elektronik yang melayani penjualan handphone, laptop, aksesoris, dan lain-lain baik tunai maupun kredit. USPPS BMT Sunan Derajat, yaitu unit simpan pinjam pembiayaan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Saat ini, USPPS BMT Sunan Derajat sudah memiliki 8 cabang. Data terakhir diambil pada bulan Juli 2019, cabang-cabang tersebut adalah 1. BMT Cabang Kranji Lamongan. 2. BMT Cabang Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. 3. BMT Cabang Panceng Gresik. 4. BMT Cabang Burno Bojonegoro. 5. BMT Cabang Babat Lamongan. 6. BMT Cabang Montong Tuban. 7. BMT Cabang Karanggeneng Lamongan. 8. BMT Cabang Sekapuk Gresik. Adapun produk-produk yang dimiliki oleh USPPS BMT Sunan Derajat adalah 1. Jenis produk simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, wakaf atau cash wakaf, simpanan kurban, simpanan hari raya, deposito mudorobah, simpanan wadiah, simpanan walimah, simpanan pendidikan, simpanan ibu hamil, simpanan santripreneur, simpanan anak soleh, simpanan mudorobah khusus, simpanan umroh atau haji, simpanan rihlah, simpanan masa tua. 2. Jenis produk pembiayaan, murabahah atau jual beli, mudorobah atau modal kerja, rohen atau gadai, qard atau hutang. Dengan pertumbuhan anggota yang kian meningkat, maka USPPS BMT Sunan Derajat terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada anggotanya. Di antaranya, dengan menerapkan pelayanan berbasis digital online. Dalam hal ini, BMT Sunan Derajat memberikan beberapa fasilitas agar anggota bisa lebih mudah dalam melaksanakan transaksi. Di antaranya, mesin EDC, mesin ATM,
dan BMT Sunan Derajat Mobile yang dapat didownload di Play Store. Sehingga anggota dapat mengecek saldo simpanan secara real time, transfer, baik sesama ataupun antar cabang, bahkan ke semua bank. Pembayaran kebutuhan rumah tangga dan pembelian pulsa sudah bisa dilakukan melalui handphone anggota di mana saja berada. Sudah tentu, dengan fasilitas yang diberikan oleh BMT Sunan Derajat menjadi jawaban bagi kaum milenial yang akrab dengan media elektronik untuk bisa melakukan transaksi dari gadgetnya. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian wadiah, 2 dasar hukum wadiah, 3 rukun wadiah, 4 syarat wadiah, 5 aplikasi wadiah dalam kopontren atau koperasi pondok pesantren Sunan Derajat. Yang pertama pengertian. Cara bahasa wadiah berarti titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wada'ah atau wada'ah yada'u wada'an. Juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Secara sederhana, wadiah berarti sesuatu yang dititipkan. Sedangkan al-wadiah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendakinya. Dasar hukum wadiah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang lain dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Hadis kelima atau 381. Untuk fatwa yang terkait dengan wadiah adalah fatwa TSN MUI nomor 2/TSN MUI /4/2000 tentang tabungan. Untuk rukun wadiah, dari jumhur ulama menetapkan 4 rukun atas akad titipan, yaitu 1. Orang yang menitipkan barang, 2. Orang yang dititipi barang, 3. Barang yang dititipkan atau wadiah, dan 4. sihoh titipan atau ijab dan qabul. Untuk syarat wadiah, yang pertama, balik, berakal, dan dewasa. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak sah. Apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti.
Menurut Imam Syafi'iyah dan Hambaliyah, syarat benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal maupun najis, seperti anjing yang dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tersebut tidak sah. Yang selanjutnya adanya siho atau ijab dan qabul. Aplikasi wadi'ah dalam koperasi pondok pesantren Sunan Derajat atau Kopontren Sunan Derajat. Yang pertama, giro wadi'ah. Giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadi'ah yad domanoh, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti wadi'ah yad al-domanoh mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qard, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Yang kedua, tabungan wadi'ah. Di samping giro, produk perbankan syariah lainnya termasuk produk penghimpunan dana atau funding pada tabungan. Berdasarkan UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bagaimana koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19? Yang pertama, menyesuaikan diri dengan perubahan. Koperasi melakukan pemetaan di mana debitur yang layak diberi restrukturisasi dan mana yang tidak. Dua, mengatur dan mengelola keuangan dengan baik dan inovasi agar bisa bertahan di tengah pandemi. 3. Melakukan digitalisasi layanan koperasi. 4. Melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM dengan membantu mendigitalisasi segmen usaha agar tetap hidup. 5. Menerapkan bagi hasil koperasi agar bisa tetap berlanjut. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.